Oke, kali ini gue akan membahas alur film yang berjudul World War Z yang pertama. Film ini dirilis sudah cukup lama, yaitu tahun 2013 lalu. Dan ini adalah video kedua gue yang membahas alur film perzombian. Ya udah, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke isi filmnya. Di awal scene, kita diperlihatkan tokoh utama di film ini. Ia merupakan seorang mantan karyawan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bernama Gary Land. Nah, di sini ia dan keluarganya sedang terjebak macet di kota Philadelphia. Ia bersama keluarganya berniat untuk liburan ke suatu tempat. Karena ia terjebak kemacetan, kemudian si Gary ini mengecek dan keluar mobil untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tiba-tiba, kekacauan terjadi dengan datangnya sebuah truk yang menerobos kemacetan yang panjang tersebut. Kemudian, Gary memanfaatkan momen ini dengan membututi truk itu agar bisa keluar dari kemacetan yang sangat panjang tersebut. Ketika sedang membututi truk itu, tiba-tiba mobil Gary ditabrak dan mengharuskan keluarganya untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Sesuai dengan judul film ini, kekacauan terjadi diakibatkan oleh serangan zombie-zombie yang brutal dan menyerang siapapun yang ada di situ. Ketika manusia yang terkena serangan zombie ini, ternyata zombie ini bisa menginfeksikan virusnya ke tubuh manusia yang sangat cepat. Bahkan bisa sampai 12 detik, orang yang terinfeksi bisa menjadi zombie yang sangat brutal. Kemudian, Gary berinisiatif untuk menyelamatkan dia berserta keluarganya untuk pergi menjauh dari kerumunan para zombie tersebut. Ia menggunakan mobil yang ada di jalan, tidak peduli itu mobil siapa, yang penting ia kabur dan selamat dari serangan para zombie. Ternyata, kekacauan akibat zombie ini bukan hanya terjadi di Philadelphia saja, namun virus zombie ini juga telah ada di New York, Amerika Serikat. Setelah itu, si Gary akan dijemput oleh temannya yang bernama Thierry. Ia akan dibawa ke New Jersey menggunakan helikopter. Namun, kota tersebut sepertinya sedang diobrak-abrik oleh para zombie-zombie yang brutal. Lanjut, terlihat terjadi penjarahan sebuah Lotte Mart di kota ini. Begitu juga dengan si Gary, dia berusaha mengumpulkan barang-barang keperluan seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Kemudian, Gary berusaha mencari tempat yang lebih tinggi agar helikopter ini bisa mendarat menjemput mereka. Si Gary ini berusaha untuk memblokir akses apartemen agar zombie-zombie ini tidak bisa masuk. Kemudian, Gary bertemu dengan satu keluarga yang masih bertahan dan berlindung di apartemen itu. Nah, akhirnya helikopter datang untuk menjemput Gary dan keluarganya, sehingga mereka berhasil selamat dan menjauh dari kejaran para zombie yang ada di kota itu. Usut punya usut, ternyata mereka dibawa ke sebuah kapal di tengah laut. Karena itulah satu-satunya tempat yang aman dari kejaran para zombie. Sekedar informasi bahwa si Gary ini adalah bekas seorang anggota PBB, bahkan salah satu penyidik terbaik di PBB. Oleh karena itu, dia diminta untuk bergabung dalam penyelidikan kasus penyebaran virus zombie tersebut. Kemudian, scene memperlihatkan si Gary ini tiba di Korea Selatan. Nah, ternyata di sini ia sudah ditunggu oleh zombie-zombie di negara tersebut. Untungnya dengan segera bala bantuan datang membawa mereka ke markas pertahanan di kota itu. Jadi si Gary ini dibawa oleh para pasukan ke tempat yang diduga awal mula berasalnya virus bahaya tersebut. Jadi si Gary diminta untuk mengumpulkan beberapa informasi bahkan dari seorang tahanan yang ia interogasi. Lanjut, setelah Gary mendapatkan informasi dan ia kemudian berangkat ke Israel untuk menemui seseorang yang bernama Jurgen. Nah, tapi untuk keluar dari markas, pasukan menggunakan sepeda agar pergerakan mereka tidak terdengar oleh para zombie. Namun tiba-tiba zombie ini terbangun dikarenakan suara handphonenya Gary yang bersuara. Kemudian zombie bangun dan mengejar mereka yang hendak naik pesawat. Serangan zombie ini mengakibatkan tangan sang kapten tergigit dan mengharuskannya untuk menembakkan dirinya sendiri.
Di dalam scene ini, hanya 2 orang yang selamat dan terbang menuju ke Israel. Setelah Gary sampai di Israel, tapi anehnya nih, negara Israel yang mereka kunjungi aman dari virus dan serangan para zombie. Kemudian Gary bertemu Jurgen. Jurgen menceritakan beberapa informasi kepada Gary. Hal yang menyebab kota tersebut aman dari serangan para zombie, ternyata kota itu aman karena ada tembok besar yang mengelilingi kota tersebut. Dan di sini terlihat para zombie ini berusaha untuk memanjat tembok dan zombie ini berkumpul di depan tembok besar itu. Nah, di balik tembok besar ini ternyata para penghuni kota tersebut sedang berpesta ria dan bernyanyi. Sehingga hal ini memancing para zombie untuk berusaha masuk ke dalam tembok dan berusaha memanjat tembok besar tersebut. Lantas kemudian orang-orang yang berada di dalam tembok kemudian berhamburan dan kocar-kacir menjauh dari serangan brutal para zombie. Begitu juga dengan si Gary, dia dikawal oleh tentara Israel yang dilengkapi senjata. Kemudian salah satu tentara perempuan tergigit zombie. Sontak, Gary memotong tangan tentara ini agar menghentikan virus yang bereaksi ke tubuhnya. Dengan secara histeris, tentara perempuan ini berteriak kesakitan. Beberapa saat kemudian, helikopter datang untuk menjemput Gary dan tentara itu. Naas saat helikopter ingin terbang, para zombie berusaha untuk meraih dan loncat ke helikopter itu. Sehingga menyebabkan helikopter itu hilang kendali dan terjatuh ke tanah, kemudian helikopter itu meledak. Karena hal itu, Gary dan tentara perempuan ini berusaha untuk membegal suatu pesawat yang hendak ingin terbang. Dan kemudian, pilot yang mengemudikan pesawat ini mengizinkan Gary untuk naik ke pesawat tersebut. Kemudian, Gary pun lalu menaiki pesawat dan dia berhasil pergi ke tempat yang di awal terlihat aman dari virus, tapi ternyata sekarang tempat ini dipenuhi oleh para zombie-zombie brutal yang menyerang tempat tersebut. Lanjut, di dalam pesawat, si Gary berusaha untuk membersihkan luka tentara perempuan ini dari bekas gigitan zombie brutal itu. Tentara perempuan ini bernama Segen. Kemudian, Segen menceritakan bahwa ada orang-orang tertentu yang kebal dari serangan para zombie. Sebutan orang-orang itu adalah 0 atau Zero. Nah, kalian inget nggak seorang bocah botak yang di scene sebelumnya saat zombie menyerang tempat tadi? Ia ternyata aman dari serangan zombie ini. Bahkan si bocah ini jongkok di saat para zombie menyerang orang-orang yang ada di tempat tersebut. Kemudian scene memperlihatkan salah satu pramugari pesawat hendak ke kabin belakang. Ternyata di sini ia diserang oleh zombie yang nyatanya zombie ini berhasil ngikut ke pesawat tersebut. Lantas si pramugari yang tergigit zombie ini dengan cepatnya ia pun berubah menjadi zombie dan menyerang para penumpang yang ada di pesawat itu. Karena penasaran di belakang kabin pesawat ada suara keributan, Gary pun mengeceknya dan ternyata benar di belakang itu semua para penumpang sudah menjadi zombie-zombie yang brutal. Kemudian Gary bersama penumpang yang belum terinfeksi berusaha untuk menutup akses jalan itu dengan cara menumpuk koper milik para penumpang. Tapi ternyata usaha mereka gagal karena jumlah zombie yang sangat banyak. Dan Gary dengan terdesak, ia meledakkan granat yang menyebabkan pesawat itu bocor. Kemudian para zombie tersedot keluar dari celah tersebut. Nah, salah satu zombie masuk ke dalam turbin pesawat yang menyebabkan mesin pesawat itu rusak. Sehingga pesawat itu terpaksa mendarat dengan secara darurat. Karena si Gary tokoh utama di film ini, pastilah Gary dan tentara wanita ini berhasil dari pendaratan pesawat yang darurat tersebut. Ternyata mereka mendarat di salah satu tempat yang begitu sepi. Segen berusaha untuk membantu Gary berjalan karena si Gary ini mengalami luka tusukan di perutnya yang disebabkan oleh benturan pesawat yang mendarat secara darurat tadi. Setelah mereka berjalan menyusuri tempat itu, kemudian mereka sampai di tempat seperti laboratorium. Setelah beberapa saat, lanjut di scene ini terlihat Gary bangun dari pingsannya, yang ternyata si Gary ini sudah 3 hari tidak sadarkan diri.
Usut punya usut, ternyata laboratorium ini memiliki sampel atau semacam serum yang selama ini Gary cari. Tapi tantangannya, si Gary ini harus melewati beberapa ruangan, yang ternyata laboratorium ini dipenuhi ilmuwan yang sudah terinfeksi zombie. Zombie ini tidak akan bereaksi jika tidak ada suara bising di sekitaran mereka. Kemudian Gary melanjutkan misinya untuk mencari serum dengan alat seadanya. Mereka menyusuri setiap ruangan di lab itu. Salah satu zombie menyadari kedatangan mereka, dan hal ini membuat zombie yang lain bereaksi dan terbangun. Kemudian para zombie itu menyerang Gary dan timnya dari berbagai arah. Segen dan temannya berhasil lari dan masuk ke ruangan utama, tapi tidak dengan Gary. Ia berhasil memasuki ruangan yang terdapat serum anti-zombie ini. Di dalam ruangan itu, ia kebingungan harus membawa serum yang mana, karena di situ terdapat berbagai macam serum yang membuat Gary ini merasa bingung. Dengan inisiatif, akhirnya si Gary ini membawa semua serum yang ada di ruangan itu. Ketika Gary ingin keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba ada zombie yang sudah menunggu Gary di depan pintu. Tidak ada cara yang bisa dilakukan Gary selain menyuntikannya langsung serum ke tubuhnya. Tapi masalahnya, si Gary ini tidak tahu mana serum yang berfungsi dan mana serum yang berbahaya bagi tubuhnya. Kemudian di scene ini kita diperlihatkan Gary menunjukkan pesan berupa tulisan ke kamera CCTV, yang mana kamera CCTV ini langsung termonitor ke ruangan tempat para tim Gary. Di dalam tulisan ini, Gary menyampaikan bahwa ia mencintai keluarganya. Tindakan ini Gary lakukan karena ia tahu bahwa tindakan ini bisa saja membahayakan nyawanya. Kemudian, si Gary menyuntikkan serum ke tubuhnya. Terlihat dia menunggu reaksi serum tersebut sambil memperhatikan para zombie yang ada di luar. Sepertinya serum ini sudah bereaksi pada tubuhnya. Kemudian Gary memberanikan dirinya untuk keluar, dan benar saja zombie itu tidak merespon adanya Gary di hadapannya. Kemudian Gary berjalan dengan santai, seolah-olah zombie ini tidak menyadari jika Gary ini bukanlah manusia. Dan kemudian akhirnya film ini pun tamat. Di akhir-akhir scene film, serum yang berhasil Gary temukan diproduksi secara massal untuk didistribusikan ke seluruh negara. Terlihat para zombie ini dimusnahkan dengan berbagai cara, bahkan dengan cara mengumpulkan para zombie ini di sebuah stadium dan menembakkannya dengan sebuah rudal.